Lihat memang untuk emiten batu bara, terutama untuk beberapa emiten yang memang sudah, memiliki, pangsa pasar yang juga cukup besar di domestik bahkan di, ekspor dan ekspor sendiri. Dan kita lihat memang ini juga didorong oleh adanya permintaan batu bara dari beberapa negara di Eropa ya, dan karena kita lihat dari Rusia dan juga Ukraina, ini masih belum selesai dari perangnya, sehingga memang dari kebutuhan energi di Eropa ini, semakin tinggi dan untuk dari kebutuhan coal ini juga akan, semakin meningkat. Dan kami melihat memang ini akan menjadi, sentimen positif untuk dari emiten batubara karena sudah ada beberapa kontrak yang sudah masuk, terutama kita lihat seperti misalnya di Itali untuk kepada PTBA, lalu juga ada di Jerman, kabarnya juga akan, memasok dari batubara di Indonesia dan ini memang menjadi katalis positif untuk di tahun 2022, tapi, pertanyaannya adalah apakah ini akan berlanjut ya di sampai 2023 atau bahkan 2024. Kami meyakini memang akan ada potensi penurunan dari harga komoditas batu bara di tahun 2023 karena memang melihat secara, harganya sendiri sudah, cukup tinggi, bahkan kalau kita lihat, secara pergerakan dari harga sahamnya, ini juga sudah mulai, adanya price in ya dari, emiten-emiten pertambangan terutama di batu bara dan, memang akan rawan terjadinya koreksi, namun kami melihat sampai di akhir tahun 2022, pergerakan emiten batu bara ini masih cukup stabil dan bahkan masih akan potensi untuk kembali naik. Namun khawatirnya adalah, para investor sudah mulai price in dengan adanya, kekhawatiran akan adanya potensi turun dari harga batu baranya itu sendiri, seperti itu. Oke, masih terlihat, kemungkinan begitu ya untuk ada koreksi dari harga komoditinya, kemudian, kemungkinan juga bisa, turun begitu dari raihan laba saat ini. Mas Robertus, apakah memang ini murni driven by commodity price-nya yang mengkerek kinerja ataukah Anda melihat seperti apa yang terjadi secara lebih dalam ya, Adaro, ITMG maupun juga Bukit Asam ini? Iya, memang pertama dari segi harga ya, harga batu bara yang kemudian melejit sampai $400 per ton ini menjadi katalis sangat positif bagi kinerja profitabilitas juga bagi emiten-emiten batu bara. Selain di samping itu, ada juga, saya rasa pertumbuhan ekspor juga. Kalau misalnya kita lihat misalnya PTBA yang, India ini ekspor PTBA ke India ini melejit cukup cukup tinggi, kemudian ke Korea Selatan, kemudian ke Jepang. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu hal pendorong bagi pendapatan, sampai laba dari perusahaan-perusahaan emiten tambang. Memang, kalau dilihat saat ini harga batu bara sudah mulai stagnan di level 380 sampai 400. Ini yang kemudian juga bisa, menjadi pertanyaan apakah, ini sudah menjadi peak-nya, harga saham emiten-emiten batu bara, Mhm. lalu kemudian melandai atau sebenarnya ini masih bisa naik? Kalau kalau dari saya mungkin melihatnya ini, sudah mulai ada koreksi, mungkin sudah mulai akan melandai ke depan. Kuncinya masih, saya rasa di Eropa, dari ketahanan energi di sana bagaimana, gas kemudian, suplai gasnya ini masih tertekan. Namun kalau kita lihat Jerman pun tampaknya melihat mungkin, dari energi nuklir itu yang bisa menjadi salah satu alternatif. Nah ini kalau ketika energi nuklir alternatif ya berarti bisa jadi, demand batu bara dari Eropa, terutama dari Jerman bisa jadi mulai terbatas. Mhm, karena ada opportunity atau, energi lain begitu yang menggantikan Iya, kebutuhan batu bara saat ini begitu ya Mas, Robertus ya. Mas Akil iya. kalau dilihat dari sisi valuasi yang sudah dicetak saat ini dan, raihan kinerja ITMG, Adaro, Bukit Asam ini Anda melihatnya seperti apa sih? Ya, kalau memang secara valuasi ya ini memang, sudah berada di atas level target konsensus ya dari, harga ataupun juga dari, kinerja perusahaan dari beberapa emiten misalnya seperti PTBA, lalu juga Adaro, lalu juga ITMG memang secara EPS growth ini meningkat secara signifikan dan itu melebihi dari, konsensus yang ada dan kita lihat memang ini, masih akan terus bertumbuh namun catatannya adalah tidak akan begitu signifikan, didorong memang oleh adanya, keterbatasan produksi ya di semester kedua apalagi kita tahu nanti di semester atau di kuartal 4 di tahun 2022 ini ada potensi dari produksi batu bara yang akan turun menjelang dengan adanya musim hujan ya karena kita lihat dengan adanya musim hujan ini akan mengganggu dari produktivitas dari emiten sehingga nantinya dengan keterbatasan dari produksi ini memang akan sedikit meningkatkan dari harga batu bara karena kita tahu demand juga masih cukup tinggi namun secara produksi ini masih cukup terbatas dan ini kembali ya catatannya adalah kepada para emiten batu bara adalah ini akan tergantung
sekali kepada harga batubaranya. Selagi memang harga batubara masih cukup tinggi, berada di atas level 400, ini cukup memang akan menguntungkan. Apalagi kita tahu juga dari pemerintah sudah akan menerapkan kebijakan dari kenaikan royalti seperti itu.